Baik, terima kasih Ketua Sidang Selmi. Nanti belum. Di bagian bawah puternya itu tadi ada tulisan GOR Badminton. Nah, kan jelas tuh. GOR Badminton. Kata-kata badminton itu keluar. Nah, sedangkan di judul tadi enggak. Terus nyampur juga di dalam badminton, bulu tangkis. Bulu tangkis tuh bulunya dipisah nggak sama tangkisnya. Itu kan masuk ke KBBI. KBBI sekarang enak diakses lewat daring, bisa kamu cek aja. Termasuk kata-kata yang tipe tadi itu banyak itu. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada roket di atas ini buat apa ya? Buat minum. Tapi maksudnya buat minum kan? Ya, terus ditaruh aja. Cara minumnya kayak gimana? Oh, dibuka. Karena kami nggak dipersilahkan minum. Jadi saya nggak tahu ini nih buat apa ditaruh di sini, apa dipajang aja. Kalau di warung kan dipajang. Kalau habis dimakan kan bayar. Nah, kalau ini nih nanti apakah harus bayar? Enggak. Jadi maksudnya apa? Menyediakan ini maksudnya apa tujuannya? Sama yang itu ya juga. Oke. Ada tendensi nggak? Misalnya supaya apa gitu? Nggak ada. Jadi tujuannya untuk terima kasih apa? Karena apa? Terima kasih. Apa yang perlu terima kasih? Karena sudah berkenan hadir di. Oh gitu. Oke, kalau begitu kami ucapkan terima kasih ya. Oke. Ya, berarti sudah bisa saya minum. Bisa. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang tipe-tipe tadi itu silahkan diperbaiki aja ya. Dicek aja tuh dari awal gitu. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan lagi ke bagian dalamnya, di intisari kamu nih, kamu nulis hasil interpretasinya berapa persen? 84,5%. Masa? Intisari. Ngapa ketawa? Kan saya tanya berapa? 45,5. Salah lagi kamu nyebutnya. Yang tertulis di situ aja salah kamu nyebutnya. Gimana? Berapa itu? Yang benarnya 48,5. Salah itu. Coba baca lagi. 85,5%. Nah, kamu bilang tadi itu 58. Habis itu jadi 48. Ini gara-gara apa nih? Apa gara-gara sudah sore kan? Apa gara-gara? Nah, sampai menyebutkannya salah. Baik gitu ya. Nah, terus di abstrak bahasa Inggrisnya kan ikut itu. Saya sudah hitung, itu betul hitungannya. 36 sekian dibagi sekian itu kali 100% jumlahnya 84,5 itu pas. Tapi ketika dilihat di depan sini kok jadi salah gitu ya. Nah, oke. Kemudian sebelum saya lanjutkan lagi, tadi sudah ditanyakan oleh Pak Romi, yang punya ini namanya siapa? Adri Suseno atau Adrian? Nah, mau lagi ngomong Kemarin panggilannya yang Adrian, Pak. Panggilannya Adrian. Iya, jadi Adrian kemarin, Pak. Yang betul yang mana? Adri Suseno. Adri Suseno. Sebentar, saya cek dulu di lampiran. Yang TTD siapa? Jangan-jangan? Oh, Adri Suseno. Cari nanti kata Adrian ada di mana ya? Ada nih. Saya bisa ngomong karena ada saya ketemu. Jadi yang betul Adri Suseno karena agak jauh gitu. Kalau Adrian Suseno misalnya kan masih mending ya kan? Kalau ini, nah seperti itu ya. Nah kemudian nanti diperhatikan lagi beberapa penulisan. Terus kamu tadi sayang sekali nggak bisa menjawab apa ya? Kenapa nggak ada ininya, nggak ada itunya, nggak ada ininya? Harusnya kan ada nih parkirnya gimana dan sebagainya. Kalau saya bisa jawab, kan tahu. Kok saya bisa lebih tahu jawabannya daripada kamu yang bikin? Hah? Kira-kira kenapa? Kenapa kamu hanya bikin itu aja, yang lain nggak dimasukin tuh kenapa? Ada di sini jawabannya sudah. Ya. Nah, kira-kira kenapa? Nah, saya jawab aja ya. Di halaman 3.
Nah, kelihatan di situ sudah. Halaman 3 tuh kelihatan. Atas, di atas. Ada ABC itu. Jelas itu sudah. Jadi apa yang ditanyakan penguji tadi itu bisa dibantah sudah sebetulnya. Nah, cuman kayaknya ngeblank kemana? Tahu apa sudah menghayal wisuda kan sudah orang ngerti juga kita. Nah gitu ya. Jelas sudah yang akan dibuat adalah untuk pemesanan lapangan kan jelas. Ya kan? Yang kedua hanya fokus pengembangan sistem informasi pemesanan online. Udah. Itu sudah menjawab sebetulnya. Cuman yang namanya penguji itu dicarilah celah-celahnya. Mahasiswa ini mau saya apa enggak? Ternyata kayaknya kamu fokusnya entah di bagian mana gitu sehingga ini di kan bisa aja dijawab. Nah seperti itu ya. Terus tadi susunan tabel yang sifatnya landscape itu tadi dibalik ya arahnya ya ke sebelah kiri ini. Ini sebelah kiri di tempat jilid ya, jangan di sini. Sama dengan tabel yang lain kalau ada landscape seperti jadwal. Nah jadwal seperti ini tidak boleh kosong. Nih harus bersambung dia terus gitu. Kalau enggak nih apa nih kok vakum sini nggak ada kegiatan sama sekali kan gitu ya, harus disambung atas aja yang nyambung di mana supaya kelihatan ada gitu ya. Sebelum saya lanjut lagi, nah, saya menguji ini saya rekam. Jadi suara saya, suara kamu dan suara kita yang ada di sini, entah suara-suara lain yang mungkin nanti ketangkap di sini, suara-suara makhluk astral mungkin kalau ada, bisa jadi. Nah, ini saya rekam. Ini nanti saya upload di YouTube. Kamu bersedia nggak? Wajahnya kan nggak ada, rekaman suara aja. Ini perlu izin yang bersangkutan karena langsung direkam. Jadi kalau dia nuntut nggak bisa gitu, karena dia sudah mengizinkan. Kalau mengizinkan, boleh aja. Oke. Kalau keberatan bilang. Kalau keberatan bilang diringankan. Gitu ya. Nanti gambarnya entah gambar apalah saya masukin, tapi suara kita lagi menguji. Intinya adalah saya sedang menguji kayak gitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Tadi jadwal sudah, terus waktu kamu nguji sistem ini sama Bu Susi, ada yang dikasih komentar nggak? Kemarin ada Pak, tapi sudah diselesaikan. Kan maksudnya ditulis beliau apa enggak gitu komentarnya? Enggak, soalnya ada perubahan kemarin Pak, disuruh mau diubah atau ditulis. Jadinya saya pilih yang berubah aja Pak. Oh gitu. Iya. Jadi ada yang disarankan beliau, Iya. yang belum ada di sistem kamu. Iya. Terus mau beliau tulis di situ komentarnya atau kamu rubah? Kamu bilang kamu rubah aja, diperbaiki aja sesuai yang disarankan. Iya. Harusnya jangan seperti itu. Kalau mau yang lebih bagus, tulisannya itu jelas, tetap ada. Jadi ada komentar. Kalau seperti ini kan seolah-olah jadi sempurna nih. Nah itulah kenapa sebabnya kalau mahasiswa testing sama saya pasti ada komentar dari saya. Nggak ada nggak? Paling nggak satu ada komentar, menunjukkan bahwa sistem itu tidak sempurna. Nah ternyata tadi dibuktikan kan, waktu dites kan nggak bisa. Yang apa tadi? Jam 7 tadi. Nah yang sudah lewat jamnya, tapi harinya hari depan padahal harusnya kan masih bisa. Yang Itu kemarin sebenarnya bisa gitu Pak, tapi pas diminta Ibu Susi harusnya di jam yang sudah lewat dia nggak bisa pesan lagi. Gitu. nah berarti kamu yang salah paham itu. Maksudnya yang sudah lewat itu hari ini, saya pesan hari ini tanggal 4 jam 7 tadi, kan nggak boleh, memang nggak bisa. Betul kalau itu. Tapi kalau buat besoknya harusnya kan bisa. Kasihan yang punya ini nanti nggak ada yang nyewa. Padahal yang mau main besok. Kemarin bisa Pak, tapi pas di Waktu komentar Ibu Susi. Waktu saya tes kemarin Iya, bisa Jadi itu. dilihatkan dulu nih, itu permintaan Bu Susi atau permintaan objeknya? Untuk bisa di set bahwa itu boleh. Kemarin ada nanya juga Pak, langsung kayak boleh aja gitu. Tapi ya, kalau misalnya itu boleh, kata objeknya harusnya kamu ngikutin aja kata objeknya. Kan itu permintaan objek, bukan permintaan tester. Gitu kan? Tapi bisa sebenarnya. Tapi kalau dibalikin lagi bisa nggak? Bisa. Sekarang Nanti kan- kalau mau diimplementasikan, kalau mau diimplementasikan di sana kamu balikin lagi yang kayak gitu. Harusnya bisa. Memang di hari ini jam yang sudah tadi harusnya memang nggak bisa. Dan itu kalau nggak salah waktu dites sama saya sudah bisa. Yang hari besoknya pagi itu bisa juga harusnya. Kemarin itu kan sudah bisa. Iya.
Nah, kamu yang salah persepsi berarti. Iya, oke. Mungkin Berarti nanti dibalikin lagi Pak. dibalikin dengan format yang benar. Kalau mau karena kan kalau sudah jadi kan nggak ada yang ngetes lagi. Artinya kekurangan itu orang nggak tahu juga sebetulnya, karena codingnya juga kan nggak dimasukin di sini. Orang nggak tahu. Tapi kalau nanti mau dipakai, yang kamu bilang nanti tergantung berani berapa bayarnya kan. Nah itu harus diperbaiki, karena kalau nggak rugi dia. Malah kamu bisa dituntut nanti. Oke, seperti itu ya. Nah, apa-apa yang disampaikan tadi yang kamu nggak bisa masukkan di dalam sini, masukkan di saran. Masukkan di dalam saran ya. Bagaimana mengembangkan kamu nih, mengembangkan tulisannya. Mengembangkan sistem informasi pemesanan online pada gedung olahraga Umpu Kakak untuk mempercepat pemesanan. Bagaimana caranya mempercepat? Di kesimpulannya sudah ada, yaitu dengan cara apa? Supaya pemesanan jadi lebih cepat. Gimana? Dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ketersediaan fasilitas, pengulian pemesanan dan otomatisasi pemesanan. Sebelum itu ada, kamu bikin apa dulu? Yaitu dengan membuat sistem pemesanan online. Gitu aja jawabannya. Yang di dalamnya ada yang kamu sebut tadi. Kan gitu ya? Ya, seperti itu. Nah, nanti di bagian saran itu apa-apa yang kamu nggak bisa masukin di situ, termasuk yang disampaikan oleh penguji yang lain itu yang nggak bisa, itu masukkan jadi saran. Harusnya ada ini yang menunjukkan peta misalnya, terus fasilitas yang lain, parkirnya berapa ukurannya misalnya, itu tuh profil berarti. Nah, profilnya itu menampilkan, harusnya nanti bisa menampilkan profil dan sebagainya gitu. Ya. Seperti itu. Sebentar lagi lah. Lupa tadi itu saya mau nanya apa. Banyak sekali, padahal pembimbing loh. Bentar ya. Nah ini dia. Desain penelitian kamu nih. Nanti kamu kan menerapkan XP, Extreme Programming. Tahapannya ada 4. Apa aja? Planning, desain, coding, dan testing. Nah, habis itu masuk ke desainnya, desain penelitian. Desain penelitian itu kan nggak cukup itu, analisis dan segalanya itu masuk di situ. Nah, kamu sudah menggambarkan di sini, gambar 31, ya kan? Nah, tapi harusnya kamu bedakan entah warnanya kah atau apa gitu supaya jelas. Karena walaupun ada bedanya, saya perhatikan. Pertama, yang 4 langkah itu kan pakai tebal kamu di situ. Ya, misalnya planning, desain, coding, testing, itu kan teksnya 4. Teksnya tebal. Iya. Habis itu panahnya beda. Ada yang panah 1, ada yang pakai panah seperti itu, yang ada isinya itu. Ya, panahnya sudah berbeda. Tapi masih belum kelihatan itu. Ya, belum cukup. Jadi bisa kamu ubah entah warnanya kah atau dikasih background agak gelap kah misalnya untuk 4 langkah dari XP itu supaya kelihatan bedanya. Jadi beda antara desain penelitian yang kamu buat sendiri dengan memang yang punyanya Extreme Programming. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Salah. Malah kuliah deh. Sayang sekali mereka metodologi penelitian kemarin ikut saya. Ikut saya. Saya ada menyampaikan tentang yang namanya elisitasi. Ini kaitannya yang disampaikan oleh Pak Romi tadi. Kamu membuat ini berdasarkan kemauanmu sendiri. Dijawab aja jujur, iya atau enggak? Kemarin aku nanya juga Pak. Nanya berapa persen yang kamu ambil dari sana untuk kamu terapkan dibandingkan dengan yang kamu bikin sendiri, yang kamu pikirkan sendiri, kira-kira bandingannya lebih banyak yang dari kamu sendiri atau dari sana? Dari saya. Ya, karena nggak pakai elisitasi. Kalau pakai elisitasi itu jelas ada login. Oke, dia setuju nggak? Itu sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah. Ya seperti itu. Sampai dengan fitur-fitur yang terakhir. Nanti di press lagi mana yang paling penting. Nah, dokumen itu ada ditandatangani, harusnya gitu. Nah, kalau pakai itu lebih enak ngujinya.
Ya, kamu nanti desain untuk kuesionernya juga enak. Pakai pertanyaan yang dari situ bisa. Warna misalnya, apakah sudah sesuai. Terus bisa diakses pakai perangkat mobile apa enggak, seperti itu akhirnya. Ya, tapi sayang sekali nggak dipakai. Ya seperti itu aja. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Kalau sudah, saya kira cukup aja. Saya kembalikan ke ketua sidang. Terima kasih.